Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah, tajidu indaha fawzan wa najah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin fasim bi'adadi kulli ma'lum. Pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah akan beri kesempatan kepada kita bersama bisa berhadir pada tempat yang mulia ini dengan satu tujuan daripada kitanya adalah untuk kitanya mencari sebuah keridhaan daripada Allah, untuk kita isi hari-hari dalam kehidupan kitanya dengan nilai-nilai agama yang bisa membawa kitanya kepada kebaikan, mulai daripada selesai hidup di dunia sampai hari akhirat. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah memberikan wejangan-wejangan kepada umat. Beliau sudah sangat banyak berkorban dalam hidup beliau. Hari-hari yang beliau hadapi adalah semua penderitaan-penderitaan semenjak daripada beliau masih kecil sampai beliau menjadi rasul. Bahkan beliau diusir daripada negerinya sendiri, sampai di hari akhirat nanti tidak ada pertolongan yang lebih besar kecuali pertolongan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang beliau lakukan itu hanya semata-mata untuk kebahagiaan bagi kitanya umatnya. Beliau pernah berdarah di muka beliau, berdarah di tumit beliau. Beliau juga berdarah, patah gigi, pernah patah gigi daripada beliau. Diusir dari negerinya sendiri, dia harus meninggalkan tempat kelahiran beliau. Segala penderitaan-penderitaan yang beliau rasakan, semuanya itu hari ini untuk kebahagiaan bagi kitanya, demi mencapai kesuksesan bagi umat-umat beliau. Beliau berdakwah kemana-mana. Beliau menyampaikan agama dengan tanpa pamrih, semuanya agar umat-umat beliau menjadi orang-orang yang sukses di hari akhirat, menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Selawat dan salam juga kepada para al dan sahabat, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, para hadirin wal hadirat, para urunsi-urunsi ilmu sekalian yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Kehadiran Tanyo Bandung-Bandung Uronyo pada tempat yang mulia ini hanyalah semata-mata untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di hari akhirat. Seandainya kitanya menanyakan kepada setiap pribadi kitanya, siapapun, baik daripada anak-anak sampai kepada orang dewasa, baik daripada orang muda sampai kepada orang tua, apa tujuan daripada udib di dunianya? Hari-hari yang kitanya jalani untuk arah jiho yang akan kitanya dapati selanjutnya. Maka semua orang menjawab bahwa semua orang ingin untuk menjadi hamba-hamba Allah yang good. Semua orang ingin mencari sebuah kebahagiaan dan kesuksesan.
mandung urang mendambakan dan menginginkan sebuah kesuksesan, maka ketahuilah manusia yang sukses adalah manusia yang sukses di hari akhirat nanti. Wa man zuhziha 'anil nar, Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dilepaskan daripada azab api neraka jahanam dan dimasukkan di dalam surga, itulah orang-orang yang sukses. Maka harapan daripada setiap muslim, harapan daripada urung-urung yang beriman hanyalah sebuah kebahagiaan nikmat di dalam surga. Maka inilah kebun-kebun surga yang ada di atas permukaan bumi. Majelis-majelis ilmu seperti inilah yang merupakan tempat teduh bagi kitanya, yang merupakan kendaraan bagi kitanya untuk menuju kepada surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apabila kamu melewati kebun surga, maka singgahlah kamu, rebutlah kebun surga itu. Jangan engkau melewati kebun surga. Apa yang menjadi kebun surga ya Rasulullah? Itulah majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu, tempat diajarkan agama, tempat diajarkan segala hukum-hukum agama, untuk kita menjadi orang-orang yang benar-benar di dalam beragama, untuk menjadi muslim yang benar-benar Islam, untuk menjadi manusia yang benar-benar dikasihi oleh Allah. Itulah tempat-tempat pengajian. Maka hana salah walaupun beberapa menit kita nyoduk bak sabah tempat pengajian, itulah tempat yang akan diturunkan rahmat oleh Allah, tempat yang menjadi ketenangan bagi kitanya, tempat yang menjadi kebahagiaan bagi kitanya, kebahagiaan di dunia sampai di hari akhirat nanti. Maka mudah-mudahan sering-seringlah kitanya untuk menziarahi kebun-kebun surga di dunia. Jangan engkau melewati kebun-kebun surga yang ada di dunia, di mana saja majelis-majelis ilmu yang diajarkan agama, itulah kebun surga yang di dunia. Apabila kitanya sering taziarahi kebun surga di dunia, sering kitanya hadiri kebun-kebun surga, majelis-majelis ilmu, maka itu sebuah tanda bagi kitanya bahwa kita telah dipersiapkan kebun surga yang sebenarnya di hari akhirat nanti. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kepada kitanya tempat yang kitanya inginkan dan idam-idamkan surga sehingga di urang akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Ayyuhal Walad karena karya Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad, beliau menceritakan seorang ulama besar, seorang para tabi'in yang hidup pada masa Malik. Makanan beliau adalah Syabli. Syabli pernah diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, beliau pernah berguru sebanyak pirtuh ro guru dan pernah membaca hadis-hadis Rasulullah sebanyak 4.000 hadis. Syabli. Bahkan beliau merupakan seorang hartawan, lehat harta beliau. Beliau mensedekahkan setiap hari kira-kira 2.000 dinar. Bangsa katanya 2.000 emangnya setiap hari beliau bersedekah. Maka akhirnya padahal beliau siro hartawan, wate meninggal beliau, anak beliau dalam keadaan papa dan hana sapuna, karena semua harta sudah disedekahkan oleh orang tuanya. Putra menceritakan di Syablinya, selama nak pelajari peribe boh hadis, maka napiat boh hadis yang merupakan kunci daripada kesuksesan manusia udip di dunia.
Yang pertama sekali nepegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, i'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha. Kerjakanlah sesuatu, habiskanlah umur engkau untuk meraih dan merebut kebahagiaan dunia menurut padum tuntre gedanyo tinggal di dunia ini. Uronyo mandum tayo tak sadari bahwa sabo saat gedanyo akan meninggalkan dunia ini. Hana di antara gedanyo uronyo yang lebih umur si kurung peluh untuk laweknyo walaupun na si roro nyan pih kajara. Umur 60 tahun ke kebiasaan manusia, bahkan laweknyo na yang lebih muda meninggalkan dunia. Maka uronyo coba gedanyo menghitung berapa tahun lagi gedanyo sampai umur kita 63 tahun. Hana kadang-kadang melimang tun tapotru, bahkan na di antara gedanyo uronyo kalewat. Maka segala kegiatan dan segala nikmat Allah yang diberikan kepada gedanyo, pergunakanlah untuk merebut kehidupan dunianyo padum tuntre gedanyo kira-kira udip di dunia. Akan tetapi i'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, dan kerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk hari akhirat menurut berapa lama kamu akan tinggal di negeri akhirat. Di akhirat gedanyo akan tajalani perjalanan alam barzah, di mana dalam alam barzahnya ada manusia yang uronyo dalam alam kuburan sudah ratusan ribu tahun. Maka gedanyo juga akan tajalani udip dalam alam barzahnya mungkin juga akan lebih lama. Yang hana tatujan gedanyo sampai kapan kita berada dalam alam barzah. Di dunia hanya 10 tahun support saja. Dan apabila hana pihnya hana bala dan musibah-musibah besar yang mengancam pulau gedanyo orang Aceh leweknya, cukuplah musibah yang menimpa kepada gedanyo. Tapi urang akhirat, perjalanan dalam alam barzah padum tun, apa yang gedanyo persiapkan urangnya? Mungkin punya untuk udip di dunia umur galib gedanyo untuk 10 tahun kanalah rumah dan motor dan sebagainya. Sebagai jalan gedanyo untuk menempuh sebab kebahagiaan di dunia kadlih tak persiapkan atanya. Tapi apa yang kita persiapkan untuk 1000 tahun kita berada dalam kuburan nanti? Duknala ke amal ibadah gedanyo yang menerangi, yang menjadi tempat gedanyo untuk gedanyo singgah di dalam negeri akhirat nanti. Kemudian sesudah bangkit, gedanyo akan nehalau semuanya di dalam padang mahsyar, di mana pada saatnya gedanyo berada 500 tahun. Si uro akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia. Maka coba gedanyo kali berapa tahun kita berada dalam padang mahsyar. Saatnya ke manusia semuanya tercengang, dikala semua manusia merasa takut kepada Allah. Pada saat kebangkitkan mandum gedanyo merasa ya kepada Allah. Manusia bawa dengan mandum keringat akan keluar menurut dosa yang pernah dilakukan. Nah manusia yang itu biat keringat sampai terus engliung karena lihat dosa. Nah manusia yang lebih daripada ulai sehingga melangu-langu dengan ru'uh tersebut. Tidak bisa dibayangkan. Ada manusia yang sampai lutut menurut dosa yang pernah gedanyo lakukan pada watean ke. Yang saatnya ke semua manusia mencari pertolongan. Mandum manusia aja ubena para nabi-nabi mandum untuk mencari pertolongan. Akhirnya Nabi Muhammad lah yang memberikan pertolongan. Maka putra yang terpersiapkan uronyo amal kebaikan gedanyo untuk menuju 500 tahun, untuk menuju 500.000 tahun berada gedanyo dalam belang padang mahsyar. Dan berapa tahun gedanyo akan dihisab oleh Allah. Sungguh tidak sebanding
bila katanya bandingkan dengan dunia uronyo. Tapi lihatlah kepada katanya mandum uronyo. Si uro si malam nagbi wate oleh Allah kepada katanya 24 jam. Maka dalam jangka 24 jamnya padum jam yang sebenarnya harus katanya pergunakan waktu untuk akhirat, dan padum jam yang katanya pergunakan waktu untuk dunia. Tidak ada perbandingan 0,00%. Akan tetapi yang katanya jalani uronyo, semua waktu kita pergunakan untuk meraih kehidupan dunianya, tapi kita lupa dengan hari akhirat. Inilah kerugian besar yang akan menimpa katanya. Ini adalah sebuah kerugian yang selama-lama katanya akan menyesal seumur hidup katanya, karena katanya lupa. Seandainya kita menanyakan kepada ahli-ahli kubur uronyo, saudara katanya, kenapa mereka membuat menangis dalam kuburan? Putra yang sedang dirasakan oleh orangnya uronyo, tubuh yang berokan yang indah, tubuh yang berokan kesayangi, apa yang menimpa mereka hari ini? Akan tetapi katanya mandum-mandum uronyo kadang-kadang lupa kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada katanya. Amanah-amanah Allah yang selamanya katanya pakai. Ini semuanya padahal nikmat yang diberikan Allah kepada katanya mandum tujuan katanya untuk menuju kepada sebuah uro akhirat. Karena wate mate katanya umi dan ayah, makanan katanya hana sabanle lagi makanan di dunia. Tanyo hana perlele pu yang tataman uronyo di dunia wate saat katanya mati. Karena perjalanan udib katanya ka berbeda dengan udib di dunia. Hae tule makanan di dunianya wate saat katanya berada dalam kuburan. Hana hawat le baju yang lagak-lagak dan sebagainya, pakaian yang indah. Cina kalan wate saat berada kita dalam kandungan, maka makanan katanya adalah daripada darah urunsi katanya. Anak-anak katanya mandum darah urunsi. Darah seorang ibunya kenyan merupakan makanan. Tapi begitu terus hudunya kena, nyan hana mangatle makanannya. Makanan yang masa dalam kandungan muno, walaupun lethat disimpan adanya, walaupun adanya dikubah cukup le untuk dipersiapkan udep kuno, adanya hana yumle, sama sekali hana le bermanfaat darah. Bahkan wateka lahe idonya nyo hae ile darah. Le anak-anak katanya, bahkan le katanya sendiri yang kata jalani udip uronyo, makanan yang hana mangat le, maka hana perle le katanya uronyo takubah darah wate saat katanya dalam kandungan. Hana perle tak persiapkan darah yang le dalam kandungannya untuk tame singa wate saat yang udip di dunia, karena darahnya hana mangat le, hana perle le dan hana butuh le, bahkan luat apabila diplumah atanya di saat tanya udip di dunia. Menansi apabila katanya singa ka selesai udip di dunianya ka menghadap Allah, ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ka selesai katanya dah jalani udip di dunianya, maka katanya berada dalam alam barzah. Makanan yang katanya pajuh uronyo, walaupun lethat kata kubah, rizki dan harta yang katanya miliki uronyo, atanya hana mangatle, kaluat dengan atanya, maka atanya hana harga le bagi katanya. Walaupun di dunia katanya tak abih wate, kita habiskan seluruh waktu katanya, kita habiskan seluruh nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, semuanya kita persiapkan untuk menuju akhirat, atanya hana butuh le, maka uronyo cukup le kata kubah atanya, uronyo cukup jai kata persiapkan atanya. Bahkan uronyo katanya begitu banyak yang telah kita sia-siakan umur kita hanya untuk atanya mandum-mandum kenikmatan di dunia. Padahal atanya kadang hana tarempak nikmati lele katanya apa yang menjadi makanan katanya nanti di hari akhirat, putra yang menjadi makanan katanya nanti di dalam alam kubur,
putra yang akan menimpa gedanyo berada dalam kuburan dan sampai di hari akhirat nanti. Makanya keperle gedanyo ingat uronyo. Maka segolom datangnya ajal bagi gedanyo, semantangna kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gedanyo, jadikanlah, persiapkanlah makanan-makanannya, persiapkanlah sesuatu yang akan kita bawa ke dalam alam kuburan gedanyo. Persiapkanlah makanan dalam kuburan, persiapkanlah gedanyo makanan di dalam belang padang mahsyar, persiapkanlah pupu mantang yang tayo butuhkan di masa yang akan datang. Bek sampai salah gedanyo dalam takubah sesuatu, padahal adanya hana bermanfaat bagi gedanyo. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka Rasulullah selalu mengajarkan kepada sahabat, wahai para sahabat-sahabat lon, ingatlah i'mal li akhiratika biqadri bakaika fihi. Persiapkanlah bekal kamu menurut berapa lama kamu akan menjalani kehidupan akhirat. Wastaksir zada fa inna safara tawilun. Maka perbanyakkanlah bekal amal ibadah kamu, karena perjalanan kamu merupakan perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang membutuhkan waktu ratusan ribu tahun. Hadirin kaum muslimin, para umi dan ayah-ayah sekalian, maka uronyo pergunakanlah pu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gedanyo uronyo pada tempat-tempat agar menjadi makanan-makanan gedanyo di uro akhirat. Karena Allah telah memberikan amanah-amanah besar bagi gedanyo. Seluruh anggota tubuh gedanyo lahir dalam keadaan sempurna. Ini sebuah kasih sayang daripada Allah. Gedanyo hanya diberikan oleh Allah sebagai orang buta, gedanyo hanya diberikan oleh Allah sebagai orang tuli, gedanyo hanya diberikan oleh Allah sebagai orang yang pincang. Coba bayangkan seandainya gedanyo uronyo sira urung pincang, kehebatan yang gedanyo miliki karena kasih sayang daripada Allah. Sehebat apapun gedanyo uronyo, pisaboh nikmat mata mantang gejabut oleh Allah, maka sungguh gedanyo akan menjadi orang yang hina. Uronyo jid orang menokohi gedanyo, uronyo jid orang-orang salut kepada gedanyo, uronyo jid urung-urung dipumulia gedanyo. Kenapa dipumulia? Karena Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Ya, seandainya Allah mencabut satu nikmat, jangankan orang lain menghormati gedanyo, bahkan keluarga sendiri kadang-kadang hana senang kepada gedanyo, akan diusir gedanyo daripada tempat yang gedanyo dirikan sendiri, tempat yang gedanyo teduh selamanya. Maka semua ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka semantangna nikmat, karena wate lahir gedanyo di dunia awai hana duda usapu tanyo gasian, hana kekayaan bagi gedanyo, tanyo hina, lahir dengan membalut-balut dengan darah. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan mulia. Walaupun uronyo tanyo gagah, walaupun tanyo uronyo merupakan orang hebat, sira orang yang punya harta, tapi wate lahir hana tame sapu gedanyo. Yang pertama gedanyo wate lahir miskin. Jangankan rumah, motor, pakaian mantang hana mesti krek pihak tubuh gedanyo. Begitulah kehinaan tanyo. Dikala lahir gedanyo pun tanyo hana dalam keadaan hina, mulabu ngendarah. Wate lahir pun gedanyo miskin, hina, kemudian tanyo dalam keadaan hana harta, dan tubuh gedanyo dalam keadaan lemah, hana kekuatan bagi gedanyo, hanjat tak gerak adanya. Tapi ketahuilah, sehingga satu masa akan kembali seperti semula. Uronyo mata gedanyo kakabur bacut-bacut, akan menjadi orang buta seperti kita lahir di dunia. Uronyo kaki gedanyo kalumah, kalumpuh. Bahkan hana sedikit manusia yang kadang-kadang hana troh wate lumpuh lom, dia telah lumpuh, tidak bisa lagi bergerak. Kemudian gedanyo akan kembali kepada miskin, hana le tame sapu wate gedanyo mate singoh, kembali kepada sehelai kain, yaitu ija kafan yang akan membalut gedanyo masuk gedanyo dalam kuburan.
bak tingah-tingah hanya kegubi oleh Allah kemuliaan bagi katanya. Watelah handphone hina, kembali kepada hina. Watelah handphone gasin, kembali kepada miskin. Watelah handphone hana harta dan hana pakaian, kembali kepada tidak ada pakaian dan harta. Tapi bak tingahnya gebi kehebatan oleh Allah. Kupu tujuan Allah memberikan kehebatan di tengah-tengah perjalanan katanya. Allah nebikan kekuatan mata, nebi kesehatan bagi katanya, nebi harta kepada katanya dari golongan harta menjadi orang yang harta, nebi pakaian, nebi tenaga dan nebi sebagainya. Kenapa? Itu amanah daripada Allah. Maka adakah katanya menjadikan amanah itu sebagai jalan katanya untuk menuju kepada kebahagiaan, sebagai jalan katanya menuju kepada keridhaan daripada Allah. Maka apabila amanahnya katanya sia-siakan, sehingga katanya punya jabatan nuronyo dari katanya phone je ke urung yang gasin yang hina hana sehat, maka akhirnya katanya menjadi orang-orang yang punya jabatan, jed ke kursi, jed ke lurah, jed ke pemimpin, jed ke camat, jed ke bupati, jed ke presiden dan jed ke sebagainya, jed menjadi orang-orang yang ditokohi dan orang-orang yang dihormati. Maka adanya adalah sebuah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada katanya adanya hotame. Apabila dalam terjalani kehidupan katanya uronyo, semua nikmat-nikmat Allah yang katanya pergunakan pada tempat-tempat yang hina, pada tempat-tempat maksiat kepada Allah, maka semua akan katanya rasakan dikala katanya singgah dalam kuburan adanya. Sabah kejahatan yang katanya lakukan di dunia bagaikan sabah ulia yang kata pegat di dalam kuburan yang akan menggigit katanya. Lagi ibarat kata pedip apui singa hura akhirat. Sabah kejahatan yang katanya lakukan, satu kedaliman yang katanya lakukan di dunia bagaikan katanya kata pedip apui ura akhirat untuk membakar tubuh-tubuh katanya. Bayangkan menyauronya katanya berbagai macam kezaliman yang katanya lakukan, sebanyak-banyaknya kezaliman. Apalagi uronyo semakin tinggi pangkat dan jabatan katanya, semakin le kesalahan-kesalahan katanya dalam berbuat, dalam menjalani kehidupan. Sebesar apapun kesusahan, sebesar apapun maksiat, sekecil apapun kezaliman yang kita lakukan, nyan singgah mandumna balasan daripada Allah. Kan semena-mena telah selesai katanya lakukan, tetap pekerjaan yang katanya lakukan uronyo menyanyian menjadi nyanyian yang akan ada kebaikan, tapi menyanyian yang buruk akan menimpa kepada diri katanya ban Bandung. Karena perjalanan udip katanya kembali kepada dasar lagi luntuan sampaikan mono. Maka segala jabatan dan pangkat yang diberikan oleh Allah kepada katanya uronyo nyan alah amanah fi'at sagai. Sebenarnya nyan ke jalan katanya untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pat mantang posisi yang diberi Allah kepada katanya uronyo yang nyan kita jadikan sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin raya kepemimpinan yang diberikan oleh Allah kepada katanya, maka semakin besar peluang katanya untuk menjadi orang-orang yang baik. Semakin besar peluang katanya untuk berbuat kebaikan, menjadikan sebagai amal-amal hari akhirat bagi katanya. Hana yang lebih raya daripada kepemimpinan Fir'aun. Fir'aun lebih luah jabatan yang pernah disandang oleh Fir'aun. Tidak ada manusia di dunia uronyo bahkan sampai uro akhirat singa yang punya kekuasaan dan jabatan sebesar Fir'aun. Tidak ada, hana. Tapi tak kalah dalam kehidupan Fir'aun, apakah Fir'aunnya termasuk orang yang sukses? Padahal putra yang tidak dimiliki oleh Fir'aun, semuanya dimiliki oleh Fir'aun. Tapi nak sukses Fir'aun akhir-akhir hayatnya. Bahkan wanita-wanita yang melahirkan anaknya bawatayan semua bercita-cita untuk menjadi seorang Fir'aun. Banna lahir anak guru mandum long najid anak long bujuk ke Fir'aun yang urung yang bak masanya. Semua membangga-banggakan seorang Fir'aun. Tidak ada manusia yang takut kepada Fir'aun. Tapi lihat akhir daripada kehidupan Fir'aun.
Fir'aun bukanlah orang-orang yang sukses. Padahal kenapa tidak sukses? Punya harta yang banyak, punya jabatan yang luas, punya jabatan yang tinggi, kekuasaan yang luas, dan apapun yang dia inginkan tercapai. Tapi kenapa Fir'aun tidak termasuk orang-orang yang sukses? Karena Fir'aun termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah, termasuk orang-orang yang zalim di dunia ini, yang membuat kejahatan-kejahatan. Tapi uronyo, tidak ada orang yang bercita-cita menjadi seorang Fir'aun. Menansit harta yang gedanya miliki uronyo, sebanyak apapun harta yang gedanya miliki, sedikit pun tidak bisa menjamin gedanya kepada sebuah kebahagiaan. Lihat sejarah Karun. Uronyo yang merempak harta, mantanggekeun harta Karun, nyanduk le harta. Mungkin sampai uro akhirat tinggal asai kana urang merempak muh yang lam tanau tetap gekeun harta Karun. Hidup kaya katanya uronyo, bahkan kaya manusia sedunia uronyo, karena pernah disebutkan nama mereka. Sandaji ada harta, tidak ada sebagai pertanda tidak ada manusia sekaya Karun hari ini, bahkan sampai uro akhirat singo. Kemampuan Karun bisa membuat emas. Mahjid begak kerawai. Itu yang tak belawai. Tapi Karun emas bisa dibuat sendiri. Begitu banyak emas yang dimiliki oleh Karun. Seluruh tiang-tiang rumahnya tercipta daripada emas. Terobak pingan buyan dari emas. Begitulah sejarah Karun. Maka so yang hana suka kepada Karun bawadan, semua manusia suka kepada Karun. Mandu-mandu mana mian mencita-cita po tetapnya bujuk ke siro Karun tengok. Menyamantang ubu-ubu anak mian bawadan mandum dicita-cita long najak bujuk ke Karun tengok. Bahkan semua orang tua mengidam-idamkan anaknya untuk menjadi seorang Karun. Apa yang tidak dimiliki oleh Karun di dunia ini? Maka kesuksesan seseorang adalah bukan di dunia. Walaupun uronyo salah siro gedenya yang sukses di dunia, banyak orang mengucapkan selamat. Bahkan papan bunga dan sebagainya akan dihantarkan kepada kita atas keselamatan dan kesuksesan kita. Tapi ketahuilah, kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan di hari akhirat. Apa yang tidak dimiliki oleh Fir'aun dan Karun? Hartanya yang begitu melimpah ruah, tapi ternyata Karun bukan sukses. Karun tidak termasuk orang-orang yang hebat. Karun tidak termasuk orang-orang yang bahagia. Dia menjadi manusia-manusia yang celaka. Bahkan bukan sekedar celaka di dunia, celaka sampai di hari akhirat. Bahkan diuat di danau Karun gara-gara kesalahan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyukuh yang tinggal tak jalani kehidupan gedanya uronyo. Maka jabatan, harta yang gedanya miliki nyo adalah kan ukuran bagi sebuah kesuksesan daripada gedanya. Kan sebuah ukuran bagi untuk mencari sebuah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang kebaikan-kebaikan yang gedanya kerjakan di dunia uronyo, yang ke sebuah ukuran bagi gedanya. Maka jihna sabuh sejarah manusia yang dicampakkan dalam neraka merupakan manusia-manusia yang hina. Uwais Al-Qarni merupakan salah seorang tabi'in, orang yang hina dalam kalangan masyarakat. Bahkan beliau hanya makan makanan-makanan sisa daripada urung-urung yang pajuh, bak tong-tong sampah. Disitulah beliau mengambil makanan. Pada saat beliau mengambil makanan di tong sampah, tiba-tiba datanglah seekor anjing terus asai samping. Nekhun le Uwais Qarni, la tu'dini wa la uzik, fatakulu malayali wa akulu mayali. In ana, seandainya aku terlepas daripada neraka jahanam, maka aku lebih baik daripada kamu. Wahai anjing, negele Uwais Qarni, gata beta ganggu lon hanalong ganggu gata. Silahkan kah kapajuh jupu yang naik samping kah lon pajuh pu yang naik samping long. Karena ketahuilah, sandai jihlong singa huru akhirat nepelupah le Allah daripada azab api neraka jahanam, dimasukkan di dalam syurga, maka long lebih god daripada kata. Tapi seandainya
longnyo na putamang ni Allah dalam neraka jahanam. Lon akan jatuh ke dalam neraka jahanam di atas titi siratal mustaqim. Maka gata hai ase lebih good daripada lon. Karena gata hai ase hana siksaan daripada Allah. Nyo adalah salah satu perkataan Uwais Qarni. Pada siapa Uwais Qarni? Orang yang pernah disampaikan salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pernah menunggu-nunggu Uwais Qarni. Ini adalah sebuah sejarah Uwais Qarni. Urang gasian, penyakit supak seluruh tubuhnya. Akhirnya pada saat pulih daripada penyakit supak, nem doa ba Allah, ya Allah, bek ne pulih mandum supak lon. Ne tinggai bacut bak bahu lon supaya watelun kalon teringat lon kepada nikmat yang pernah ron Nabi, supaya lon bek lupa kepada ron ya Allah. Maka itulah seorang Uwais Qarni. Karena kau yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah niat merempak dengan Rasulullah. Lelaki idin bak urungsi, wahai ma, Nabi lon idin tu lo merempak dengan Rasulullah, tapi hana merempak ternyata. Jauh nejak perjalanan dari Yaman ngen kuda, ngen kelide bawanya sampai ke di Madinah, tapi terkudih hana merempak Rasulullah karena tubit. Maka Uwais Qarni hana tergolong dalam sahabat Rasulullah. Karena apakan beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Pada saat nuwo Rasulullah Madinah netayang, wahai Aisyah, pukena trojame orangnya na orang dari Yaman yang nan goyan Uwais Qarni nekhun li Rasulullah, ya Ali, ya Umar wa ya Ali, idza laqitahu, wahai Umar, wahai Ali, apabila kamu menjumpai Uwais Qarni, maka mintalah doa daripada beliau, Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Ini pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Pada kiban kehebatan Sayyidina Umar, kiban kehebatan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apabila merempak dengan Uwais Qarni, maka sampaikan salam dan laki mendoa bak Uwais Qarni. Maka apabila gata berdoa oleh Uwais Qarni, gata akan diampun dosa oleh Allah. Maka sampai Rasulullah wafat, kemudian Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar selalu mencari-cari yang namanya Uwais Qarni. Bayangkan saudara, mereka mencari siapa yang namanya Uwais Qarni. Bahkan waktu ketanya mbak nang urung-urung di Yaman, mereka menganggap Uwais Qarni nya orang yang paling hebat, orang yang ditanya oleh para khalifah Rasulullah, orang yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Bahkan rap urung so yang ketanya hana itu risau Uwais Qarni yang tabah hana terbayang kunyan urung yang pernah supak dan urung yang hana le makanan. Akan tetapi hari-hari goyan selalu khadam urung si berbakti kepada ibu bapa, kepada orang tuanya, kepada ibundanya. Singkat cerita yang perlelun Tuhan sampaikan, padahal Uwais Qarni orang yang hina, tapi Rasulullah mengirimkan salam. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali setiap saat watai gejak urung Yaman Mbak Musain Haji sampai ketanya, adakah di antara kalian yang mengenal Uwais Qarni? Hana masih raw hana seorang yang turi Uwais Qarni. Puke di antara kata mandum nada turi Uwais Qarni hana. Yang nasiro di kampung kamu adalah Uwais Qarni, orang yang tupah-tupah rabi kamenggop. Orang yang tupah-tupah rabi kamenggop, yang kenyan tugas goyan. Maka akhirnya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ni merumpak. Desaan gejak warab bahasa pemasa, di mana Uwais Qarni juga gejak warab gaya puput haji sambil dengan geperabe kameng uru-uru Yaman wadayan tu getupah. Maka merempaklah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali dengan Uwais Qarni. Jadi yang perlu Tuhan sampaikan putra, bahwa kebahagiaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah orang-orang yang sukses bukan karena sukses di dunia, bukan karena sukses hartanya, bukan karena sukses jabatannya, tapi kesuksesan adalah kesuksesan di hari akhirat. Bukan berarti gedanya hanya dipilih Allah untuk menjadi orang kaya. Abdurrahman bin Auf merupakan sahabat Rasulullah yang kaya, tapi dijamin oleh Allah menjadi penghuni syurga.
Begitu juga pemimpin. Kan berarti katanya tidak boleh menjadi pemimpin. Semua khalifah Rasulullah menjadi pemimpin negeri. Akan tetapi mereka semuanya menghabiskan waktu hanya semata-mata untuk kebaikan uronya. Maka para ummi dan ayah-ayah sekalian uronya, putra yang kesempatan yang gebili Allah kepada gedanya uronya, pergunakanlah kesempatannya. Gedanya uronya menjadi seorang guru dan pegawai negeri. Silakan beramallah, berbuat baiklah, menjadikannya sebagai amal bagi gedanya. Lepas sedih kadang-kadang gedanya uronya menjadi guru terus 20 tahun kata mengajar uronya. Tapi kadang-kadang dalam jangka 20 tahun yang hana satu detik pih menjadi amal ibadah bagi gedanya. Hanya semata-mata kebutuhan jasmani yang gedanya tuntut. Mulai bengah gedanya kata berangkat rumah sikula, mulai bengah gedanya kata berangkat kantor. Mandum-mandum hanya mengharapkan gaji bagi gedanya, tapi tidak menjadikan itu adalah sebagai amal ibadah. Berapa banyak amal ibadah yang telah gedanya sia-siakan katanya. Menjelang 20 tahun bahkan di antara gedanya pensiun. Subhanallah. Bahkan kadang-kadang gedanya berbuat zalim lah. Kezaliman terhadap anak-anak didik daripada gedanya. Gedanya sia-siakan mereka di sekolah. Gedanya biarkan mereka di sekolah. Padahal hidupnya urunsi. Mulai poh 7 yang kasibuk dengan Gia Inta dan sebagainya. Berapa banyak keringat mereka yang pernah mereka keluarkan, akan tetapi terus rumah sikula kadang-kadang kitanya biarkan mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang durhaka dan maksiat kepada Allah. Ilmu yang mereka dapatkan hanya bermanfaat, akhirnya menjadi orang-orang yang celaka di hari akhirat. Nyo mandum iru'oh urung si'i, iru'oh urung-urung yang gedanya selaku pemimpin, maka itu tanggung jawab besar bagi kita. Itu merupakan tanggung jawab bagi gedanya mandum. Nyanurun si yang kageme urmo sikula, gedanya guru uronyo kata sia-siakan katanya. Padahal secret kalimat yang tak pegahnya, dia akan menjadi anak-anak yang baik. Semuanya itu menguntungkan kita sampai di hari akhirat nanti. Tapi apabila gedanya sia-siakan mereka, hanya tak ajarkan mereka sesuai, hanya semata-mata untuk mendapatkan gaji, maka gajinya untuk berapa bulan, untuk berapa tahun kita nikmati, tapi berapa tahun kita berada dalam kuburan, semuanya kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadikan hal yang mudah dalam mendidik dan membimbing umat. Mandum iru'oh urunsi yang setiap hari itu harus kita bayar sampai hari akhirat nanti. Nyen golom yang terampas uang dan harta mereka di atas jalan kezaliman, hanya gara-gara kita menyia-nyiakan mereka. Padahal seandainya kita mendidik dan membimbing mereka sesuai dengan aturan, sesuai dengan pelajaran yang bisa diambil manfaat dan bermanfaat terus menerus, maka itu akan menjadi amal ibadah gedanya sampai gedanya kamati sehingga pu yang pernah tak ajarkan bakna miatnya yang kaicok manfaat ke orang lain, mandum delay kebaikannya kepada gedanya. Begitu juga gedanya yang selaku orang yang di bidang kesehatan, siro mentang urun dapat ubat pulih, ngenggara-gara pulihnya ke sembahyang, ngenggara-gara pulihnya ke pubuh ibadah kepada Allah. Semuanya kita punya sero dan saham. Saham gedanya memberikan obat kepada mereka, itu akan menjadi saham gedanya sampai terus akhirat apabila kita ikhlas karena Allah. Bukan berarti kita yang hanya ada capek, tapi karena Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang sakit gedanya yang bekerja di puskesmas. Tapi apabila gedanya berbuat zalim kepada mereka sehingga mereka lemah gara-gara gedanya, gara-gara salah gedanya dalam memberikan obat dan menyia-nyiakan mereka tidak sembahyang, karena mungkin lagi lakukan ibadah, maka semua itu adalah tanggung jawab kita sampai di hari akhirat nanti. Kezaliman yang gedanya lakukan di dunia sekecil apapun, itu akan kita bertanggung jawab. Apalagi kita menjadi pemimpin uroyo, baik pemimpin yang paling rendah atau pemimpin yang paling besar. Walaupun harta orang lain yang kita makan hari ini memang uronyo adalah kesenangan bagi kita, tapi ketahuilah semua itu akan menjadi tanggung jawab bagi kita. Sebesar apapun amalan yang pernah gelanya lakukan di dunia,
menyena mantang sangkut paut gedanya sesama, maka itu menjadi tanggung jawab besar bagi kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan, ditanya mbak para sahabat, ya sahabat, atadruna mal muflis, adakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut di hari akhirat? Natadri kata orang yang bangkrut dengan hari akhirat. Dijawab li para sahabat, al muflis man la mala wala dirhama. Orang yang bangkrut orang yang tidak punya harta dan orang yang tidak punya dirham. Kan berkata Rasulullah, orang yang bangkrut al-muflis min ummati, orang yang bangkrut daripada umatlum yaumal qiyamah, mayyati bi salatin wa saumin wa hajjin wa umrah. Mereka banyak sekali amal ibadah, mereka pernah haji, pernah umrah berkali-kali, mereka pernah melakukan sembahyang, pernah berjamaah, pernah melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, sehingga kebaikan itu bertumpuk bagaikan gunung. Akan tetapi mereka pernah menyakiti saudara mereka, mereka pernah mengupat-ngupat, mengunjing saudara mereka. Mulut mereka setiap saat menyakiti hati saudara mereka. Semua itu telah ditulis oleh para malaikat. Satu kata pun yang menyakiti saudara kita, semuanya telah ditulis. Mereka pernah mengambil harta orang lain. Mereka pernah menyakiti orang lain. Mereka pernah membunuh orang lain. Mereka banyak kesalahan kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Mengambil harta orang lain yang tidak wajar, yang tidak sesuai dengan anjuran agama. Maka akhirnya semua orang yang pernah mereka sakiti, maka semua menuntut balas. Semua mereka menuntut pertanggungjawaban daripada getanya. Nyan kenyan uri yang bangkrut. Maka akhirnya mandum urung ya laki hak bagdanyo. Tanyo ka pernah tak sakiti anak-anak di sekolah, tak zalimi anak-anak orang lain di sekolah, tidak memberikan pelajaran-pelajaran yang sesuai di sekolah, maka akhirnya keringat orang tua mereka menuntut kepada gedanya. Maka akhirnya ibadat yang banyak muno, semuanya kita membayar keburukan-keburukan yang pernah gedanya lakukan. Kita membayar semua keburukan-keburukan. Ubena keburukan yang le muno, semuanya harus kita bayar, karena bayi hurokhirat kali bayi ngempeng, bayi dengan puasa dan haji gedanya. Maka pada saat itulah semua kebaikan gedanya habis, sementara keburukan gedanya belum terbayar. Pada saat keburukan keamalan kebaikan kabeh, keburukan mantang leur yang tuntut bagi gedanya, maka apa yang kita bayar kepada mereka? Maka yang kita bayar kepada mereka adalah keburukan mereka akan ditumpuk pada gedanya. Kita tidak bisa membayar dengan kebaikan, maka keburukan kopkeh akan ditumpuk bagi gedanya. Maka mugunonglah keburukan, hilanglah kebaikan. Dan pegah oleh Rasulullah, faturihat ilan nar. Itulah orang-orang yang bangkrut. Amal kebaikannya bagaikan gunung, akan tetapi karena banyaknya keburukan, akhirnya semua kebaikan itu hilang dengan membayar keburukan-keburukan yang pernah dilakukan kepada orang lain. Faturihat ilan nar, maka orang itulah yang akan dicampak kepada neraka jahanam. Makanya yang disampaikan oleh Rasulullah, kullu ya'mal ala syakilatih, silakanlah beramal gedanya dengan kebaikan menurut profesi gedanya masing-masing. Karena mesti gedanya mandum untuk hadir ke masjid untuk itikaf berjam-jam sampai berhari-hari hana. Menurut apa yang diberikan amanah oleh Allah, gedanya uronyo menjadi amanah seorang guru, gedanya uronyo menjadi amanah seorang pegawai, gedanya uronyo diberikan amanah untuk menjadi seorang kepala, untuk menjadi orang yang mengatur kehidupan masyarakat. Maka jadikanlah semua amanah-amanah ini sebagai jalan gedanya untuk menuju surga. Jadikanlah semua amanah-amanah yang diberikan oleh Allah baik sekedar untuk menyenangkan kebutuhan jasmani gedanya, jadikanlah itu sebagai kebutuhan rohaniah gedanya di urang akhirat, di mana kebutuhan itu adalah lebih penting daripada kebutuhan uronyo di dunia. Maka betapa sedih kita kalian uronyo, manusia uronyo, menghabiskan amanah-amanah Allah, mata, menghabiskan amanah Allah segala anggota tubuh,
hanya dengan menonton televisi, menghabiskan waktu di kedai-kedai kopi, menghabiskan waktu di tempat-tempat yang hana bermanfaat, padahal betapa banyak amal ibadah yang tersia-sia yang semestinya gedanya puput uronyo. Dupnale uronyo para guru-guru uronyo yang lupa mereka kepada sebuah kebaikan. Mereka telah menghancurkan para generasi-generasi karena tidak benar-benarlah membimbing dan mendidik. Para hidupna fahala untuk menjadi seorang muallim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, "Innallaha wal malaikah wa ahlus samawati sab'i wa ahlul ardi." Bahwa sungguh Allah dan para malaikat-malaikat dan seluruh penghuni langit yang 7, seluruh isi-isi bumi yang 7, hatta namlah fi hujriyah, sehingga semut yang ada dalam lubang-lubangnya, wa hatta al-hut fil ma'i, seluruh ikan-ikan yang ada di laut, la yusalluna ala muallimin ilmi. Mereka semua berdoa meminta rahmat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang lain. Ya, karena ilmu yang lain itu fardu kifayah, sama juga seperti ilmu agama. Akan tetapi uronyo dah sia-siakan le gedanyo. Maka semua kehancuran kadang-kadang, keburukan yang gedanyo puput uronyo di dunia, nyan mandum-mandum nasero gedanyo sampai gedanyo berada dalam kuburan. Kezaliman kita terhadap anak-anak didik gedanyo, sehingga mereka yang dasarji dilahirkan dalam keadaan suci, tapi karena salah gedanyo dalam membimbing dan mendidik mereka, semua itu punya saham keburukan dikala gedanyo berada dalam kuburan. Padahal kita telah mati puluhan tahun, kita telah meninggal ratusan tahun, tapi masih ada kezaliman di atas permukaan dunia hanya gara-gara gedanyo. Semua itu akan kita rasakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka para umi dan ayah-ayah sekalian, pergunakanlah waktu yang sebaik-baiknya, kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita tidak menjadi orang-orang yang bangkrut di hari akhirat, untuk kita benar-benar punya kesempatan untuk beramal kebaikan sebagai modal, sebagai saham, sebagai investasi gedanyo untuk menuju akhirat, di mana akhiratnya merupakan hal yang lebih lama gedanyo dalam tajalani kehidupan. Maka berdoalah kepada Allah setiap saat agar Allah menuntun kita, agar Allah menjaga kita, agar Allah memberikan taufik kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang sukses. Karena tidak semua manusia diberikan kesuksesan dan kebahagiaan oleh Allah di hari akhirat. Makanya yang bisa Tuan sampaikan, yang Tuan sampaikan yang umumnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jadi putra yang hana mengerti, jadi kesempatan bagi kita, marilah pumantang yang lebih dari Allah kepada kita, pergunakanlah sebaik-baiknya.